Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di tanggal 5 November 2025, dunia kripto sedang bergejolak lagi. Harga-harga bergeser cepat, sentimen pasar menurun, dan banyak trader bertanya-tanya. Apakah sekarang ini waktunya untuk waspada, ataukah peluang besar justru baru akan datang? Hari ini, kita akan membedah situasi terkini di pasar kripto, mengulas indikator-indikator siklus utama, dan tentunya membagikan rencana trading untuk koin-koin besar seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, XRP, dan Dogecoin. Yuk kita mulai perjalanan analisis kita. Sebelum masuk ke pembahasan inti, perlu diingat, semua informasi di video ini disusun dengan tujuan edukasi dan bukan sebagai saran keuangan. Kondisi market bisa berubah sangat cepat, jadi selalu lakukan riset sendiri dan pertimbangkan profil risiko pribadi sebelum memutuskan untuk trading atau investasi. Oke, mari langsung ke indikator sentimen utama, yaitu Fear and Greed Index. Hari ini, nilainya ada di 27, yaitu zona fear atau rasa takut. Bandingkan dengan sebulan lalu yang masih berada di level 58 alias netral. Sekarang, jelas terjadi pergeseran drastis di sentimen pasar. Nilai 27 ini menandakan bahwa para pelaku pasar banyak yang cenderung panik atau pesimis, biasanya akibat tekanan jual yang terus-menerus dan penurunan harga yang dalam. Di situasi seperti ini, ruang untuk peluang bisa saja semakin besar untuk trader yang sabar. Tapi, tetap perlu hati-hati karena sentimen negatif sering memicu volatilitas yang cukup tinggi. Sekarang, mari bahas indikator yang selalu jadi pembicaraan menjelang siklus puncak, Pi Cycle Top. Sederhananya, Pi Cycle Top menggunakan dua moving average utama, yaitu moving average 110 hari dan moving average 350 hari yang dikali dua. Kalau harga Bitcoin menembus dan melewati kedua rata-rata tersebut, biasanya jadi pertanda besar bahwa puncak siklus sudah sangat dekat atau bahkan telah lewat. Nah, data terbaru menunjukkan moving average 110 hari berada di sekitar $114.487. Sedangkan moving average 350 hari dikali 2 ada di sekitar $205.406. Saat ini, harga Bitcoin masih cukup jauh di bawah garis sinyal puncak, artinya belum ada tanda-tanda kuat bahwa siklus sudah top atau di atas. Secara analogi, kita ibaratkan jalanan menanjak dan target tanjakan puncak masih lumayan jauh dari posisi kita sekarang. Selanjutnya, Puel Multiple. Indikator ini menghitung berapa besar pendapatan para penambang dibanding rata-rata dalam 1 tahun terakhir. Ketika Puel Multiple mendekati 2,2 ke atas, biasanya pasar sudah sangat panas dan penambang mulai banyak menjual hasil mining mereka ke pasar. Ini sering menandai area siklus puncak. Sekarang, nilai Puel Multiple hanya 1,02, yang artinya masih di level rendah. Level ini menunjukkan bahwa pasar belum dalam kondisi panas berlebih dan tekanan jual dari para penambang masih tergolong kecil. Dengan Puel Multiple masih di area aman, siklus puncak tampaknya belum tiba dan market masih punya ruang untuk bergerak naik di kemudian hari. Dari 30 indikator siklus puncak yang dipantau hari ini, tidak ada satupun yang terpicu alias belum ada sinyal overheat di pasar. Tapi, saya ingin angkat 3 indikator yang paling menarik. Yang pertama adalah ETF to BTC ratio yang sekarang berada di 7,56%. Walau nilainya sudah hampir 2 kali lipat dari batas wajar yang biasanya 3,5%, tapi belum ada trigger. Ini menandakan likuiditas dari ETF masih masuk cukup deras ke dalam Bitcoin meski sentimen market sedang turun. Indikator kedua yang cukup mengejutkan adalah MVRV Z-Score, sekarang di 2,06. Biasanya, nilai 5 ke atas menandakan harga sudah sangat mahal dibanding rata-rata harga beli investor jangka panjang. Tapi saat ini, posisinya masih jauh di bawah titik rawan, menandakan belum terjadi euforia masif. Dan indikator ketiga, Rainbow Chart, hari ini ada di warna 2 dari target 5. Ini seperti kalau kita lihat pelangi, warnanya masih jauh dari ungu yang berarti to the moon.
Pola warna ini memperlihatkan market Bitcoin masih di area tengah perjalanan, belum di ekstrim atas ataupun bawah. Secara umum, dengan 3 indikator menarik ini, belum ada sinyal bahwa kita dekat dengan puncak siklus besar. Artinya, pasar kripto masih sehat menurut parameter on-chain maupun statistik historis. Sekarang, mari bahas rencana trading untuk 6 koin utama berdasar kondisi teknikal terbaru dan analisis probabilitas. Kita mulai dari Bitcoin versus USDT. BTC saat ini sedang bergerak di sekitar harga $101.149. Titik masuk long ideal ada di sekitar 101.150, dengan stop loss di bawah support kuat yaitu 98.900. Target keuntungan bertahap ada di 105.000, 109.000, hingga 111.000. Strategi long ini didukung oleh kondisi RSI harian yang oversold, sinyal candlestick reversal, dan kompresi harga di area support. Namun selalu waspada jika harga kembali breakdown ke bawah 99.000. Lanjut ke Ethereum versus USDT. ETH sedang menarik karena baru saja membentuk pola reversal setelah penurunan tajam dari 3.900 ke 3.274. Entry optimal ada di 3.274,5, stop loss di 3.065, dan potensi target di 3.403, 3.600, sampai 3.845. Indikasi RSI yang sangat rendah serta price action rejection mendukung skenario potensi pembalikan arah dengan risk-reward yang proporsional jika stop tetap dijaga disiplin. Sekarang ke Binance Coin atau BNB versus USDT. BNB sedang konsolidasi di area 933,82. Baru saja memantul dari area oversold dan membentuk bullish pin bar. Stop loss bisa diletakkan di 885 untuk amankan risiko, sedangkan take profit bertahap ada di 962,93, 1014, hingga 1077. Skenario long didukung RSI yang sangat rendah dan potensi mean reversion dari bawah VWAP. Untuk Solana versus USDT, SOL kini berada di sekitar 154,74. Entry dengan mode long dapat dilakukan di sekitar level ini. Pasang stop loss di 141,65 dan target naik di 160,36, 172,02, serta 184,91. Dengan RSI rendah dan harga sudah mulai memantul dari zona oversold kuat, peluang reversal cukup menarik. Untuk XRP versus USDT, setup saat ini mendukung entry long di 0,16173 dengan stop loss di 0,151. Target bertahap ada di 0,172, 0,183, sampai 0,193. Kondisi RSI yang dalam oversold dan price action reversal memberikan peluang mean reversal jika market mulai stabil. Terakhir, untuk Dogecoin versus USDT, Doge sedang menarik karena harga baru saja rebound dari support kuat. Entry di 2,1933, stop loss di 2,07, target bertahap di 2,32, 2,44, dan 2,53. Setiap langkah entry maupun exit sebaiknya tetap disiplin dengan batas risiko, mengingat volatilitas koin meme ini biasanya lebih ekstrim. Sekali lagi, semua analisis dan strategi yang dibahas di video ini hanya untuk edukasi dan wawasan saja. Ingat, semua keputusan trading dan investasi sepenuhnya ada di tangan kalian masing-masing. Teruslah update pengetahuan, karena dalam dunia kripto, perubahan bisa datang kapan saja. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga analisis hari ini bermanfaat buat perjalanan kripto kalian.